Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dan beribadah kembali pada hari Minggu hari ini, tanggal 9 Agustus tahunnya yang ke-2020. Ibadah pada pagi hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Lufi Eko Yunanto. Mari Bapak Ibu kita memasuki ibadah dan mengawali dengan memuji dari Kidung Jemaat 15 nomor 1, 2, dan 3 dengan judul Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah dengan mengatakan kepada hati kita bersiap. Mari kita mempersiapkan hati kita demikian. Katakanlah dalam jiwamu demikian, bahwa segala pertolongan itu datangnya dari Allah Bapa, sumber segala terang dan kehidupan. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 2 yang demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa dalam kehidupan kami masih saja diberikan kesempatan sampai hari ini untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing masuk di dalam ibadah kepada Tuhan sendiri. Biarlah ibadah minggu yang berlangsung di rumah kami masing-masing sampai hari ini bolehlah tetap menguatkan kami dalam kebersamaan kami dengan keluarga,
juga dengan penyertaan Tuhan yang selalu membawa kami pada mukjizat-mukjizat baru berupa kehidupan yang kami nikmati setiap pagi, setiap saat, setiap helaan nafas, di mana kami boleh menikmatinya sepenuh-penuhnya. Terima kasih Bapa atas kesempatan kami boleh menikmati keindahan dunia di tengah-tengah situasi yang mungkin sementara orang mengatakan tidak mendukung, tetapi kami yakin bahwa kami diberkati Tuhan dan situasi hari ini yang kami alami adalah hari yang penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pula atas hidup juga kebahagiaan yang boleh kami terima melalui keluarga kami masing-masing, melalui tempat aktivitas kami masing-masing. Dan biarlah kami selalu belajar untuk mengucapkan syukur dalam setiap hal, sekecil apapun adalah berkat yang tidak kecil bagi kami di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun apabila di dalam kehidupan kami belum bisa mensyukuri nikmat Tuhan, meskipun terlihat kecil, tetapi kami yakin bahwa berkat Tuhan tidak pernah kecil nilainya bagi kami. Ampuni kami apabila kami tidak bisa melihat mukjizat Tuhan yang berlaku untuk hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dengarkanlah pengakuan dosa kami, juga doa-doa kami, supaya kami tetap mendapatkan sukacita dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita ungkapkan pengakuan kita melalui pujian Kidung Jemaat 26, bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudaraku, saat ini kita akan menikmati pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan ini akan dipandu oleh Bapak Diaken Pramono
untuk berdoa dan membacakannya untuk kita semua. Dipersilakan Bapak. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa surga, terima kasih Bapak, terima kasih di tengah pandemi COVID-19 ini Bapak, Engkau masih izinkan kami untuk berbakti, untuk memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing Bapa. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu, menggeluti firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu akan tetap menjadi pegangan hidup kami dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yang demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Bapak, Ibu, serta adik-adikku yang mengasihi Tuhan Yesus, nats kita diambil dari ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara, kadang-kadang saya ini membayangkan, enak ya hidup di zamannya Tuhan Yesus itu. Enak, banyak mukjizat. Ya. Cerita ini kan setelah Tuhan Yesus membuat mukjizat untuk 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian di akhir perikop itu ayat 35, orang disembuhkan, banyak orang itu hanya dengan memegang jubahnya. Mungkin orang yang sudah terkena penyakit-penyakit, bahkan termasuk penyakit pandemi itu, enak karena ada Tuhan Yesus, kita pegang jubahnya, sembuh semua. Rasanya kok semuanya
paringi berlimpah gitu loh. Gak usah mikir apa yang menjadi kebutuhan karena ada Tuhan di situ. Para murid mungkin juga gak pernah berpikir nanti harus makan di mana, makan dengan uang siapa dan seterusnya, karena semua sudah ditanggung Tuhan Yesus lah gitu. Gampangannya kayak gitu. Nah, tetapi mukjizat itu tidak serta-merta ternyata membuat para murid ini berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam perikop kita ini, setelah mukjizat, kemudian pada akhirnya Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menolong para murid itu yang sedang ketakutan. Dan ketika perahu mulai berguncang, semua ketakutan, tetapi mereka tidak merubah arah karena taat kepada Tuhan. Dan meskipun para murid sebetulnya sudah mengenal Tuhan Yesus dan kuasanya, tidak semerta-merta dia atau mereka itu mengenali Tuhan Yesus ketika badai tiba. Ayat 26, mereka mengatakan, itu hantu. Bayangkan, padahal mereka setiap hari bertemu, bahkan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengenali Tuhan? Ketakutan itu membuat para murid tidak mengenali wajah Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak dirasakan pada saat orang gelisah atau khawatir atau bahkan takut yang luar biasa. Nah, sebetulnya ketakutan para murid inilah yang mewakili ketakutan kita juga. Kita setiap hari, ya saya yakin kita berdoa kan. Panjenengan tentu juga bersama keluarga, pasti ada saat doa, minimal doa makan lah. Atau doa setelah kita bangun tidur. Meskipun kadang-kadang kita juga lupa, bangun tidurku terus WA biasanya begitu. Tapi rata-rata ya masih ingat lah. Kemudian kita juga rajin kegiatan di gereja, persekutuan, pelayanan. Tetapi apa betul kita bisa mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita pada saat-saat yang tidak menyenangkan seperti para murid ini? Tetapi meskipun Tuhan Yesus itu tidak dikenali oleh para murid, Tuhan segera meluruskan kekeliruan itu dengan mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, tiba-tiba saja setelah mendengarkan suara Tuhan, Petrus memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus. Dengan berjalan di atas air juga. Sehingga yang berjalan di atas air ternyata tidak hanya Tuhan Yesus. Petrus di ayat 28 itu berjalan. Ya, dia memberanikan diri untuk menunjukkan semangatnya bahwa aku lebih hebat mengasihinya daripada murid yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Nah, Tuhan memang meminta, ayo datanglah kamu. Pada ayat berikutnya kita bisa melihat ketakutan yang terjadi di diri Petrus. Karena ada tiupan angin dan dia merasa mulai tenggelam, ya dia minta tolong Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa lebih bagus ya. Nanging bareng Petrus krasa santering angin ing telaga wau, dadi wedi lan wiwit ambles, nuli bengok-bengok, Gusti nyuwun tulung. Dan yang dilakukan Tuhan apa? Gusti Yesus enggal-enggal mulung asane, mengulurkan tangan, nyepeng Petrus, memegang Petrus, dan berkata,
cupet temen pengandelmu. Yo gene kowe kok mangu-mangu. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis begini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Petrus itu percayanya penuh, tetapi kenapa dikatakan dia orang yang kurang percaya? Mengapa Tuhan mengatakan, "Mengapa kamu bimbang?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini juga sering mengalami sesuatu atau pengalaman atau peristiwa seperti halnya Petrus. Kita ini semangat mengikut Tuhan Yesus keputusanku, dan kita tunjukkan dalam semua kegiatan. Semuanya atur ki kagem Gusti. Luar biasa semangat kita. Semangat pelayanan juga oke. Tetapi ketika keadaan menjadi berbeda, lah ini masalahnya. Semangat itu turut tenggelam ketika kita kecewa, ada seorang atau mungkin beberapa orang dalam persekutuan yang sama. Semangat kita hilang, mungkin hilang separuh dulu lah. Ya nanti sajalah kalau keadaan sudah lebih baik. Atau malah bahkan hilang. Udah kecewa ya sudah, tinggal. Sepertinya kita kehilangan harapan dan bahkan sulit sekali untuk mengenali wajah Tuhan melalui gereja Tuhan atau persekutuan atau bahkan keluarga kita. Dalam keadaan kecewa atau sedih, sering juga kita melihat Tuhan Yesus sebagai orang lain dan bukan Tuhan sendiri. Tetapi saudaraku, kemurahan hati Tuhan Yesus itu tetap. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia hadir selalu bagi para murid-Nya. Dia mengulurkan tangan. Supaya apa? Supaya bisa menolong mereka. Tetapi tangan itu hanya bisa terulur kalau kita tidak meraih tangan itu. Jadi kita bisa memilih untuk meraih tangan Tuhan atau tetap diam dan tenggelam dalam ketakutan atau kegelisahan kita. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk menerima uluran tangannya. Tidak pernah Tuhan memaksa. Nah, kita ini hari ini belajar bahwa uluran tangan Tuhan itu tetap ada. Masalahnya adalah Tuhan itu menunggu kita untuk meraih tangannya, tangan Tuhan itu. Untuk kemudian kita diselamatkan dan berani bersaksi seperti Petrus, Engkaulah anak Allah yang hidup. Engkaulah yang melepaskan ketakutan dan memberikan pengharapan dan keselamatan. Saudaraku, hidup mungkin tetap memiliki tantangannya sendiri. Tetapi janganlah melupakan satu hal, bahwa di dalam segala perkara kehidupan ini ada Tuhan Yesus yang selalu mengelurkan tangannya untuk meraih kita, untuk menolong kita. Katakanlah pada Tuhan, tolong aku Tuhan, perkenankan aku meraih tangan Tuhan. Dan pastilah Tuhan Yesus menyelamatkan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus tidak menegur kita. Hai orang percaya, mengapa engkau bimbang? Cupet temen pengandelmu, yo gini kowe kok mangu-mangu. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap kuat dan tabah dan mampu melihat kehadiran Tuhan melalui peristiwa hidup kami. Kiranya kami boleh dikuatkan oleh Tuhan, tidak kehilangan pengharapan dan semangat, dan mampu melihat bahwa Tuhan sudah mengelurkan tangan kepada kami semua, tinggal kami berani atau tidak untuk menyediakan hati meraih tangan Tuhan itu. Terima kasih Bapa atas kesempatan kami boleh bergumul bersama, boleh melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yang sering adalah kami melupakan Tuhan dan tidak melihat kehadiran Tuhan dalam peristiwa kesedihan, kesulitan, dan tantangan yang kami hadapi. Ampuni kami ya Bapa apabila kami belum bisa melihat Tuhan dalam keadaan sulit, sedih, khawatir, dan takut. Sementara Tuhan selalu hadir dan siap menolong kami, mengulurkan tangan, dan kami boleh meraih tangan Tuhan kapanpun itu. Terima kasih juga kami boleh mendapatkan kabar sukacita bahwa obat dan vaksin untuk COVID-19 sudah mulai ditemukan dan sekarang sedang diuji cobakan. Tuhan berkati semua yang memberikan yang terbaik untuk negeri ini, untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Berilah berkat dan hikmat bagi mereka yang sudah berjerih lelah untuk menemukan vaksin dan obat-obat yang diperlukan untuk penyembuhan pandemi ini. Tuhan memberkati juga negara kami dengan kedamaian dan keamanan. Jauhkanlah dari para pengrongrong yang merusak kebersamaan hidup kami bernegara dan berbangsa. Biarlah kami boleh menjalani masa-masa yang dengan orientasi baru ini, dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan menggunakan akal budi, dan kebaikan untuk kehidupan bersama. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, bersama para pelayan-pelayan majelis jemaat, dan siapapun yang boleh melayani gereja Tuhan di masa-masa ini. Tuhan berkati mereka dengan semangat untuk melayani, dan bahkan kami boleh membuktikan pelayanan bersama Tuhan, membuat kami kuat, semangat, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala peristiwa, semakin meyakini kehadiran Tuhan dalam hidup kami bergereja, juga dalam keluarga kami masing-masing. Untuk para orang tua dan para wali murid yang mendampingi anak didik dalam proses belajar mengajar yang dalam suasana online ini, banyak masalah, banyak tantangan dan kesulitan, tetapi kami mohon Tuhan memberikan kekuatan lahir dan batin, juga kesabaran di dalam mendampingi anak-anak yang memang berbeda model pembelajarannya. Berkati semangat juga untuk anak-anak kami untuk belajar, meraih cita-cita, mencari ilmu,
dan menambah bekal bagi kehidupan kami, dengan bekal-bekal yang diperlukan juga dengan karakter takut akan Tuhan. Terima kasih juga untuk para guru dan para narasumber yang lain dalam instansi pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, mulai dari Bapak Menteri Pendidikan yang boleh membawa suasana baru. Tuhan memberkati semua pergumulan bersama pemerintah pastinya dalam kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan berkati pula warga jemaat yang sedang sakit dan memerlukan waktu untuk pemulihan. Satu persatu Tuhan tilik mereka. Berkati sehingga pengalaman menghadapi kesulitan ini boleh menjadi kekuatan dan keyakinan kehadiran Tuhan bersama mereka. Berikan kekuatan pula bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah dan pandemi ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, semangat, serta jalan berkat Tuhan melalui kesungguhan dan kegigihan mereka menjalani hidup pemberian-Mu ini. Sehingga kami tetap beroleh pengharapan dan berkat Tuhan melalui cara apapun saat Tuhan memberikan pada waktu Tuhan. Yang kami ucapi syukur bahwa kehidupan kami hari ini adalah kesempatan yang terbaik untuk menjalani hidup beserta semua masalah yang terjadi di dalamnya bersama Tuhan pastinya. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun tanggal 9 sampai 12 Agustus ini. Kami berdoa untuk Ibu Lilis Dwi Kondriah Suwardi, Bapak Agustinus Budi Laksono, anak Raditya Dio Markus, Bapak Suhatmoko, dan Bapak Dani. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan mereka satu persatu. Biarlah apa yang mereka alami dan berkat Tuhan hari ini dan sepanjang minggu ini boleh mengenangkan kehidupan yang berharga di mata Tuhan, tetapi juga harus kami lakukan tanggung jawab dalam hidup kami, keseharian kami. Berikan hikmat, juga kesehatan, juga kesempatan bagi mereka untuk tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada melalui kehidupan yang kini dan sekarang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi ulang tahun perkawinan saudara-saudara kami tanggal 12 sampai 15 Agustus nantinya. Keluarga Bapak Windy Perdana Wisma Zadok dan Ibu Rosanti Widya Pratiwi. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Sutrisno Sudiatmojo dengan Ibu Maria Lydia Heri Setianti. Untuk Bapak Yus Widianto dan Ibu Maharani Wahyu Handika. Juga Bapak Ngatiran dan Ibu Indah Purwaningsih. Juga saudara-saudara kami yang lain yang merayakan sukacita, namun kami tidak ketahui satu persatu dan hari bahagia yang indah lainnya. Tuhan berkati mereka semuanya. Biarlah tanda peringatan ulang tahun ini dan sukacita ini merupakan bukti mukjizat Tuhan yang boleh mereka rasakan. Biarlah mereka boleh juga membaktikan hidupnya, keluarganya, menjadi contoh yang indah betapa Tuhan menyayangi mereka dan keluarga beserta anak dan cucu yang Tuhan juga berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Mohon ampun akan segala kelemahan juga dosa-dosa kami sampai pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami satu persatu hanya dalam tangan pengasihan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan pada pagi hari ini kita dasari dari Lukas 12 ayat 33b. Yang demikian firman Tuhan. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Sambil mengumpulkan persembahan, kita iringi dari Kidung Jemaat 337, bait pertama dan yang ketiga, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jauh dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita dalam kuasa-Nya. Tuhan Bapa surga, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan yang kami kumpulkan sangat sedikit dibanding dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga dapat menjadikan bagi pelayanan kami, khususnya di Jemaat Tropodo ini Bapa. Kami serahkan juga penyertaan-Mu untuk saudara kami yang Kau tunjuk untuk mengelola persembahan ini Bapa. Sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkanlah kami senantiasa untuk selalu bersyukur dan jadikanlah kami sebagai sarana saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, dengan tetap berdiri, kini undurlah dalam damai sejahtera Tuhan dan sukacita. Tetaplah percaya dan sungguh-sungguh bahwa penyertaan Tuhan dan kuasa-Nya itu tetap melingkupi hidupmu. Jagailah imanmu, siramilah dengan kesetiaan dan kesaksian, sampai akhirnya tumbuh dan mekar, serta didapati Tuhan Yesus indah pada saatnya tiba, menjemput kita pulang ke sorga. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah bait pertama dan kedua dari Kidung Jemaat 341. Kita nyanyikan menutup ibadah kita hari ini. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami
Saudaraku, kini persiapkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa, Tuhan Yesus Sang Penguasa masa dan waktu, serta kehidupan, dan terang kuasa Roh Kudus Sang Penyerta, berkuasalah atas saudara sekalian, memimpin saudara senantiasa mulai hari ini, selalu dan sepanjang segala peristiwa hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang menyatakan kemuliaannya kelak. Amin. Selamat hari Minggu, selamat meyakini bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan mengulurkan tangannya untuk kita raih, dan keselamatanlah yang kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Jati.